Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama saya, Ihud Marasi Pakpahan, NIM 31933211019, kelas A reguler 2019, Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Ada yang sudah mengetahui kisah dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pasti sudah ada beberapa ya. Tapi tidak apa-apa. Kita akan bahas lagi pada sesi kali ini untuk semakin memahami sejarahnya ya. Mari ikuti pembahasannya. Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin Laksamana Nitsch berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tidian, dan Guam yang memberi kesempatan untuk sekutu melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang. Sementara itu, posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas melalui siasat loncat kataknya berhasil menguasai pantai Irian dan membangun markas di Hollandia atau Jayapura. Dari Hollandia inilah March akan menyerang Filipina untuk memenuhi janjinya. Di sisi lain, kekuatan Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya, dan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat juang tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif atau bertahan. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Indonesia berdaulat sebagai negara merdeka dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tapi sebelum lebih jauh, pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan, bagaimana peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi, peristiwa apa saja yang terjadi ketika proklamasi, bagaimana peristiwa yang terjadi sesudah proklamasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas secara detail ya. Ayo diskusi, mari simak kembali. Peristiwa sebelum proklamasi. Yang pertama adalah kekalahan Jepang atas sekutu. Sejak tahun 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan. Banyak wilayah Jepang jatuh ke tangan sekutu. Perangkat militer Jepang di Octaviana dan Iwo Jima telah bobol dan diduduki sekutu. Kemudian, Kepulauan Sapian dan Mariana pada tahun 1944. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta wakilnya. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Widoyodingrat diundang Jenderal Teo Chi di Dalat, Vietnam untuk menyampaikan berita kemerdekaan bangsa Indonesia pada 7 September 1945. Namun pada 6 dan 9 Agustus 1945, armada sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang mempercepat pemberitaan kemerdekaan kepada Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki menurunkan moral, keyakinan, serta semangat juang Jepang. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kedua,
perbedaan sikap antara golongan tua dan muda. Berita kekalahan Jepang tersebar luas meskipun Jepang merahasiakannya. Berita tersebut kemudian diketahui oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC. Syahrir kemudian beranggapan inilah saatnya memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta. Syahrir mendesak agar Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi Soekarno-Hatta tidak menyetujui usulan Syahrir. Menurut teman-teman, kenapa usulan Syahrir itu ditolak? Coba cari tahu ya. Ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Siapa sih yang tidak mengetahui tentang peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa pengamanan tersebut dilakukan pada 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB. Masih pagi hari bukan? Untuk menghindari kecurigaan Jepang, orang yang membawa Soekarno-Hatta adalah Soedarko Singgih, seorang dari PETA di Jakarta. Mengapa demikian? Coba juga cari tahu ya. Kemudian kita akan membahas tentang peristiwa ketika proklamasi. Yang pertama, perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945 pukul 20 WIB atau jam 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di sana, pukul 23.00 WIB, Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh anggota PPKI untuk rapat di Hotel Des Indes. Namun, Hotel Des Indes menolak karena mempunyai aturan tidak dapat melakukan kegiatan apapun setelah pukul 9 malam. Rapat pun dipindahkan ke Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Miyokodori Nassau Boulevard. Kemudian yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegasan Not Timur nomor 56. Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, alat pengeras suara, dan lain-lain. Adapun Sudiro memerintahkan Suhud menyiapkan suatu tiang bendera. Keamanan dipercayakan pada Soedarko dan Abdurrahman. Tepat pukul 10 WIB 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latif Suhud mengibarkan bendera merah putih. Seluruh rakyat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ditutup oleh Wali Kota Jakarta Suwiryo. Berikutnya, peristiwa setelah proklamasi. Berita proklamasi disebarkan melalui media komunikasi seperti pamflet, radio, dan surat kabar. Pamflet dipasang oleh para pemuda di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh publik. Yang menjadi kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini adalah berita proklamasi disebarkan melalui media komunikasi seperti pamflet, radio, dan surat kabar. Pamflet dipasang oleh para pemuda di tempat yang mudah dilihat publik. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu. Demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah. Sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.